Ada anaknya Ibu Rati akan menyampaikan kata-kata kisah mengenai Ibu Rati. Silakan. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kesempatannya juga boleh bersama-sama dengan kami semua. Izinkan saya mewakili keluarga selaku anak sulung dari Mama, istri tercinta Ibu Rati Bebasari. Tuhan telah memanggilnya pada kemarin Sabtu 17 Januari pada pukul 11 malam seperti itu di rumah sakit, dan beliau sudah berjuang cukup lama dalam proses penyembuhan kanker payudara seperti itu. Jadi Mama sudah berjuang hampir sekitar 2 tahun. Keluhan dari kankernya itu sebenarnya sudah dirasakan waktu akhir tahun 2023 seperti itu. Dan di awal tahun 2024 sempat mengalami salah diagnosis dan baru bisa ditangani secara tepat di bulan Agustus 2024 setelah hasil biopsi menemukan Mama itu sudah kanker payudara sekitar dan dikatakan termasuk tergolong tumor ganas seperti itu, stage 3 paling ganas, dan estimasi stadiumnya udah stadium 3 sampai 4. Saya bersyukur Mama boleh terus berjuang penuh dengan semangat menjalani setiap pengobatan seperti itu. Mama sudah menjalani pengobatan yang cukup panjang, mulai dari radiasi sebanyak 35 kali, kemoterapi yang paling berat, doxorubin 6 kali, radiasi di bagian kepala 12 kali, kemoseloda hampir 4 siklus itu sekitar 56 hari seperti itu. Dan target terapi 6 kali. Jadi Mama udah perjuangannya luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Dan aku sendiri sebagai anaknya juga saksi bahwa semakin di akhir hidupnya Mama juga semakin dekat pada Tuhan, semakin mau untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang meskipun berat, Tuhan telah memanggilnya. Dan bersyukur juga di akhir hidupnya juga kami sekeluarga juga bisa, punya kesempatan juga untuk memberikan penguatan buat Mama juga, supaya Mama bisa pergi dengan tenang. Mama tidak perlu khawatir, dan Mama juga sudah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baiknya, tetapi karena Roh Kudus yang ada di dalam dirinya yang membuat dia boleh terus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Mama mungkin seringkali khawatir gitu, dan mungkin itu juga kekhawatiran kita bahwa kita belum cukup layak. Aku udah bilang juga bahwa nggak ada satupun yang layak untuk diselamatkan, kita semua harusnya binasa. Tapi karena Yesus Kristus yang sudah menebus kita, dan Roh Kudus yang ada di dalam hati, itulah yang menjamin kita. Roh Kudus yang bekerja itu yang membuat kita bisa berbuat baik. Roh Kudus itulah yang membuat kita akhirnya semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi kita mengandalkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, sehingga kita semakin hari semakin dekat, semakin serupa dengan Tuhan. Dan bersyukur Mama di akhir hidupnya menerima kebenaran itu dan bisa pulang dengan damai seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit kesaksian tentang proses Mama dalam melawan penyakitnya. Meskipun Mama sangat berusaha, tetapi Tuhan berkata lain. Tuhan juga sayang sama Mama. Tuhan setelah lepaskan segala penderitaannya, dan kini dia telah sembuh sampai selama-lamanya. Dia telah berada di surga dan menantikan juga akan kebangkitan tubuh ketika Yesus datang kedua kalinya untuk kita sama-sama bersekutu dalam kekekalan. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah kita saat ini. Marilah kita kebaktian penghiburan bagi keluarga almarhum Ibu Rati Bebasari. Dipanggil Tuhan pada tanggal 17 Januari 2026. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Mazmur 176 ayat 15. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian Tersembunyi Ujung Jalan. Ku dipimpin tangan Tuhan
Bapa di surga, kembali kami datang menghadap Tuhan, mengucap syukur buat segala perkara yang Kau berikan kepada kami yang kami menghadapi. Kau mampukan kami ya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami berkeliling di jenazah orang terkasih kami, Ibu Rati. Kau Tuhan yang pimpin kami akan mengadakan kebaktian penghiburan bagi keluarga yang tinggalkan, bagi orang tua, suami, anak-anak dan saudara-saudara terkasih. Kau Tuhan yang hadir dalam ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai nanti. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Silakan duduk. Kita akan menaikkan pujian Allah Peduli. 2 kali kita nyanyi. Kita akan baca Alkitab pertanggapan dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi.
Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cucuran dari air hidup. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan Dia akan menjadi anakku. Kita akan ke jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusut langit kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jika badai menyerangmu, awal turun menggelam, carilah di atas awan langit kasih yang tekal. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tambah lagi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti langit kasih Tuhanmu. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu.
dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita merenungkan kembali firman Tuhan. Dan kiranya firman ini menjadi penghiburan dan menjadi kekuatan baru untuk kita semuanya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, di dalam duka kami mengingat betapa terbatasnya kami manusia di hadapan penyakit, di hadapan kelemahan kami, di hadapan dosa-dosa kami. Namun Tuhan, kami tahu bahwa di dalam setiap kelemahan itu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan di dalam kelemahan itu kasih-Mu menjadi nyata. Karena itu saat ini Tuhan, saat duka menghantui kami, saat kesedihan pun menguasai diri kami, berbicaralah, hadirlah bersama kami, sehingga kami boleh melewati momen ini bukan hanya dengan kesedihan, namun juga dengan iman bahwa kami tidak berjalan sendirian. Di dalam nama Yesus Kristus, saat ini berfirmanlah, berikan kami penghiburan-Mu, karena kami siap dan kami rindu untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini Bapak Ibu Saudara, hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Injil Matius. Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh dibuka bersama ya. Matius 6 ayat 33. Ayat yang singkat namun kuat Bapak Ibu Saudara. Matius 6 ayat 33, saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara silahkan kalau bawa Alkitab dibaca dalam hati ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekhawatiran. Kita penuh dengan ketakutan. Kita takut sakit. Kita khawatir bahwa esok kita tidak bisa hidup dengan normal. Kita khawatir bahwa umur kita tidak akan panjang. Kita khawatir bahwa hari esok mungkin akan memberikan tantangan-tantangan yang tidak bisa kita lalui. Bapak Ibu, kekhawatiran dan ketakutan itu lahir bukan karena semua itu terlalu berat untuk kita lewati. Bukan karena keadaan itu terlalu menakutkan untuk kita lewati. Namun kita menjadi khawatir, namun kita menjadi takut karena kita manusia seringkali mengandalkan diri sendiri. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan diri kita. Padahal pada kenyataannya manusia begitu lemah ya. Kita bisa kalah oleh kesedihan. Kita menjadi lemah saat ditinggalkan. Sakit penyakit sangat mungkin mengalahkan kita. Atau jika saya rangkum, umur kita gak ada yang tahu ya. Ada yang bisa hidup sampai umur 80, 90. Tapi ada juga yang mungkin tidak melewati usia 20 tahun.
Atau mungkin tidak melewati masa bayi, tidak bertahan setelah kelahiran. Itulah kita, makhluk yang penuh dengan kelemahan. Tapi bagi makhluk yang penuh kelemahan ini, Bapak Ibu Saudara, ada satu pernyataan iman, ada satu kekuatan sejati yang diberikan kepada kita yang percaya, yaitu selemah apapun kita, yaitu saat kita tahu bahwa diri kita adalah manusia yang terbatas, namun kita punya Allah yang tidak terbatas. Kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Bahkan Dia rela turun jadi manusia dan tinggal di dalam diri kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya kekhawatiran. Kita semua punya ketakutan. Kita semua punya kelemahan. Namun satu hal yang hari ini saya yakinkan kepada kita semua, bahwa kita semua juga punya Tuhan yang tidak terbatas. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, hari ini Matius 6 ayat 33 mengingatkan kita tentang kekuatan itu. Bahwa kita gak akan mungkin bisa melewati tantangan-tantangan kehidupan ini seorang diri. Namun Yesus sendiri mengingatkan kita, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, pesan dari Yesus di dalam Matius sungguh sederhana, bahwa jangan andalkan dirimu sendiri. Jangan bergantung kepada dirimu sendiri. Tapi carilah Tuhan di dalam hidupmu. Kenalilah Dia di dalam segala lakumu. Maka segala perkara itu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, katanya. Bapak Ibu Saudara, Matius 6 ayat 33 ini khususnya ditulis untuk memang orang-orang dengan latar belakang Yahudi. Bapak Ibu tahu sendiri, orang Yahudi sangat setia baca firman ya. Baca hukum Taurat, mereka hafal, bahkan lebih hafal dari kita orang Kristen saat menghafal Alkitab. Tapi Bapak Ibu, sering kali orang-orang Yahudi ini menjadi orang-orang yang lupa kenapa mereka menghafal kitab suci. Kenapa mereka mengingat tiap ayat yang ada di dalam kitab suci. Mereka menghafal, mereka mengingat bukan tentang menguji daya ingat, bukan tentang menguji seberapa hebat mereka dalam menunjuk ayat-ayat yang spesifik. Tapi mereka diajak untuk mengingat, mereka diajak untuk menghafal semua ayat itu, untuk mengingatkan bahwa jangan pernah lupakan Tuhan di dalam segala kehidupan. Ingatlah setiap perkataannya, ingatlah setiap firman-Nya itu, sehingga itu menjadi kekuatanmu. Tapi itulah manusia. Saat menghafal firman pun kita mengandalkan kekuatan kita. Kita lupa kenapa kita baca firman. Kita lupa kenapa kita beribadah. Kita lupa kenapa kita melayani. Bukan tentang kita. Tapi semua itu menjadi dasar agar seluruh kehidupan, agar seluruh langkah kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan itu tetap berada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Ibu Ratih dan keluarga, saya nggak pernah ngobrol langsung sebenarnya. Ada Pak Koko di sini juga ya. Tapi yang saya ingat Bapak Ibu Saudara, kalau saya khotbah umum keluarga ini selalu duduk setidaknya 3 barisan terdepan. Antara paling depan atau di 3 belakang. Yang di depan selalu Bapak Ibu saya lihat mukanya. Dan saya percaya bukan masalah tempat duduknya, bukan masalah di mana mereka duduk, tapi saya percaya saat mereka duduk di sana, mereka menjadi orang-orang yang benar-benar rindu untuk mendengarkan firman. Mereka benar-benar memposisikan diri sebagai orang-orang yang mau dibentuk melalui firman Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur karena dari kesaksian dari anak dari Ibu Ratih Kak ini ya, Kak Anin Dito ya, Kak Dito mungkin panggilnya ya. Saya boleh tahu kesaksian dari perjuangan Ibu Ratih. Kesaksiannya dalam menjalani semua proses pemulihan. Di dalam kelemahan itu Bapak Ibu Saudara, hidupnya menjadi kesaksian iman. Bahwa bukan tentang kesembuhannya, bahwa bukan tentang pemulihannya, tapi sampai akhir hidupnya dia memegang Yesus sebagai juru selamatnya. Bahwa sampai akhir hidupnya Tuhan Yesuslah sumber pengharapannya. Itulah iman. Bahwa di dalam segala tantangan kehidupan, bahwa di dalam segala kelemahan, kita tidak pernah sendirian. Itulah iman. Bahwa di tengah suka maupun duka, ada seorang pribadi yang begitu mengasihi kita. Dan hari ini, saat kita hadir di dalam peristirahatan terakhir bagi Ibu Ratih, ibu, istri, saudara, teman yang kita kasihi, biarlah kasih Tuhan juga yang menjadi dasar dari segala proses ini, dari segala kehidupan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan menjadi dasar kehidupan bagi kita semua. Amin. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu, ada satu persembahan pujian dari keluarga GKI Layur ya. Saya mengundang untuk boleh mungkin maju ke depan ya. Saya izin tidak ikutan karena nanti sumbang suaranya Bapak Ibu.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya dari keluarga besar GKI Layur. Untuk keluarga, percayalah bahwa persembahan pujian itu diberikan karena kami mengasihi Ibu Ratih dan mengasihi keluarga yang saat ini berduka. Dan biarlah kehadiran dari kami semua yang ada di sini menjadi pengingat bahwa melalui kami pun kami percaya Tuhan hadir mengingatkan bahwa keluarga tidak pernah sendirian. Keluarga tidak pernah melalui ini sendirian. Mari kita pun menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Allah Sang Pengasih, manusia penuh dengan celah. Ada kelemahan, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ada hal-hal yang membuat kami melupakan. Ada hal-hal yang membuat kami merasa bahwa Engkau begitu jauh dari hidup kami. Namun kami mau percaya Tuhan, bahwa di dalam kelemahan kami, bahwa di dalam setiap keputusasaan yang kami hadapi, kami tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang begitu mengasihi kami. Ada Tuhan yang begitu rindu menanti kami untuk hadir mencari-Mu. Karena itu ingatkan kami. Ingatkan kami untuk selalu menjadikan-Mu sebagai dasar dari kehidupan kami. Agar di dalam kelemahan kami menjadi kuat. Agar di dalam kelemahan kami tidak menjadi orang-orang yang berputus asa. Namun kami justru punya iman. Punya iman yang percaya bahwa di dalam setiap duka, bahwa di dalam setiap air mata, kasih Tuhan melebihi semua luka. Dan saat ini Tuhan, kami pun percaya bahwa kasih-Mu tetap hadir bagi kami. Tetap hadir bahkan di dalam duka yang kami alami.
Saat kami harus kehilangan ibu, saat kami harus kehilangan seorang istri, saat kami harus kehilangan seorang saudara dan teman yang kami kasihi, Ibu Ratih Bebasari. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau pun memegang kehidupan Ibu Ratih. Di dalam-Mu Tuhan, dia telah hadir di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan atas iman yang dia pegang teguh sampai akhir nafasnya di dunia ini. Dan kami percaya bahwa Engkau telah merangkulnya di dalam janji iman yang teguh itu. Karena itu, ingatkan kami yang masih hadir saat ini. Ingatkan keluarga Tuhan. Ingatkan Pak Aldoko sebagai suami. Ingatkan Kak Anindito sebagai anak. Kak Anindita dan Kak Arya Santi. Ingatkan keluarga ini Tuhan. Agar di dalam segala pergumulan yang masih akan mereka hadapi, ajar mereka untuk juga tidak melupakan-Mu. Ajar mereka untuk berpegang teguh di dalam iman kepadamu. Sehingga di dalam semua pencobaan itu mereka mampu melewatinya dengan percaya kepadamu. Doa yang sama pun kiranya kami naikkan bagi diri kami pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini. Baik keluarga besar dari Ibu Ratih maupun kami semua orang-orang yang hadir saat ini. Biarlah kami pun boleh punya iman yang teguh. Boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak mengandalkan diri kami sendiri. Sehingga dalam semua pencobaan itu kami mampu melewatinya bersama dengan-Mu. Karena itu Tuhan, bimbing kami, jaga kami di dalam setiap langkah-langkah hidup. Temukan kami kepada kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan setiap kehidupan. Kami menyerahkan setiap kematian hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menyanyikan satu lagu sebelum kita menutup ibadah ini. Kita nyanyikan dari KJ 329, Tinggal Sertaku. Tinggal
penghiburan tutup peti hingga nanti pada saatnya kami mengantarkan ibu kami, istri kami, saudara kami, teman kami, Ibu Ratih ke dalam peristirahatan terakhir. Sertai setiap proses yang akan kami lalui. Berikan kekuatan serta penghiburan yang sejati, agar kami semua mampu melewati ini di dalam kepercayaan bahwa Tuhan yang penuh kasih tidak pernah membiarkan kami sendiri, dan bahwa Tuhan yang penuh kasih itu juga tinggal serta kami. Karena itu Tuhan, inilah doa kami, inilah setiap diri kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan saat ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai-mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Tapi sebelumnya ada satu sambutan dari Majelis Jemaat GKI Layur ya. Salam, selamat malam kita semua. Tadi mendengar kesaksian dari Tito ya. Mestinya saya berharap bahwa kita tidak berduka cita seperti saat ini gitu ya. Kayaknya haru biru gitu rasanya. Tapi kemenangan yang disaksikan oleh Tito itu, itulah sebenarnya iman hidup Kristen yang dinanti-nantikan dan yang diharapkan. Bahkan kematian seperti inilah yang sebenarnya yang kita rindukan, bahwa kemenangan. Wahyu 14 ayat 13 mengatakan dengan jelas, Tuhan yang mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang mati, dan ditekankan lagi yang mati di dalam Tuhan. Itu ditekankan. Dan kesaksian Tito tadi itu sungguh menggembirakan, memberikan sukacita buat saya mendengarnya, bahwa Ibu Ratih jelas dia menerima Allahnya, Tuhan sebagai Allahnya gitu. Dan iman Kristen, iman kita menyatakan bahwa kematian bukan dari akhir segalanya. Dari kesaksian tadi kita boleh merasakan bahwa biarlah keluarga ini boleh tetap menjadi garam dan terang. Dan seperti yang dikhotbahkan tadi, cari dahulu kerajaan Allah dan yang sudah didapatkan ya, dan semuanya akan ditambahkan. Anak-anak Dita dan Tito, dan juga satu lagi, dan Koko sendiri, Mas Koko sendiri, kami berharap bahwa dengan kepergian Ibu Ratih, bahwa keluarga ini tetap akan menjadi teladan dan tetap menjadi garam dan terang bagi dunia, bahwa di dalam duka cita sekalipun anak-anak Tuhan masih bisa tersenyum dan kuat menjalaninya. Kami para majelis dan juga segenap jemaat GKI Layur akan terus mendukung, berdoa untuk kalian, untuk bisa melewati masa duka cita ini, menjadi saat-saat yang membuat kalian menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia yang akan kita jalani. Tuhan memberkati. Ibadah penghiburan telah selesai. Apabila ada pengumuman dari keluarga untuk disampaikan. Informasi yang ingin disampaikan adalah besok kita akan mengadakan ibadah tutup peti tanggal 19 Januari hari Senin pada pukul 8 malam. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti kebaktian tutup peti harap hadir pada pukul 8. Dan
nanti juga akan jenazah juga akan diberangkatkan beberapa jam setelah kebaktian tutup putih, dan pemakaman akan dilakukan di Wonosari seperti itu, seperti pengumuman yang sudah tertera di depan. Dan sekali lagi saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang sudah boleh hadir dalam kebaktian penghiburan ini. Kita sungguh bersyukur sebagai saudara seiman boleh saling menguatkan. Terima kasih untuk satu persatu yang tidak dapat disebutkan, untuk setiap dukungan doa, setiap dukungan perhatian buat Mama semasa hidupnya, dan juga untuk GKI Lahir juga terima kasih sudah mengadakan ibadah penghiburan ini. Ya, kami mohon tetap dukungan doa agar kami semua, keluarga yang ditinggalkan, tetap diberikan kekuatan dan penghiburan dari Allah Tritunggal. Terima kasih. Kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan. Takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan